Ibu! Ya begitulah ceritanya. Tega banget dah bokap lu. Iya, parah banget nih. Iya, gak ngerti gue juga. Tapi udah lu pastiin belum kalau itu emang bokap lu? Udah nak, ibu gue yang bilang waktu gue tunjukin foto bapak gue ke dia. Tapi seriusan Bi, lu diusir dari rumahnya? Iya, tanya no si Dinda. Gue diusir mentah-mentah. Dia bilang gak kenal sama gue sama si Dinda. Goblok anjing. Belum aja lu kena ajabnya. Mungkin dia takut sama istri mudanya. Dia lebih mentingin harta dan martabatnya nak, ketimbang harus ngakuin gue sebagai anaknya. Yang sabar ya Bi, lu duduk manis aja. Tunggu aja karmanya, gak mungkin meleset. Gue yakin dia nyesal sama kelakuan dia yang sekarang. Iya. Ibu, jangan tinggalin Dinda Bu. Bangun Bu, Dinda kesepian. Ibu tega, kita hidup sebatang kara Bu. Bu, maaf Robi belum sempat cerita soal ini. Suami yang sangat ibu sayangi, yang ibu tunggu-tunggu bertahun-tahun lamanya, sekarang udah ketemu. Tapi harapan kita salah. Dia nggak kenal sama kita Bu. Dia tega buang anak ibu yang sudah menahan rindu dari kecil hingga sekarang. Maafin Robi dan Dinda ya Bu, belum bisa bahagiain ibu. Yang tenang ya Bu, semoga ibu ditempatkan di tempat terbaik di sana. Amin. Bu, setelah 7 hari kepergian ibu, aku merasa kehilangan segalanya. Segalanya yang berwarna, yang selalu membuat rumah ini terasa hidup dan bermakna. Tidak ada orang lain selain ibu yang membuat hati kami selalu bahagia. Bu, doakan anakmu ini menjadi orang yang berguna dan sukses di masa depan. Kami janji, kami akan bertahan hidup berdua meski tanpa seorang ayah. Bang Robi. Iya, kenapa ndak? Sini Bang, aku nemu sesuatu. Sesuatu? Aku nemu ini Bang. Ini apa ya ndak? Nggak tahu Bang, aku nemu ini di kolong kasur ibu. Aku lagi beres-beres. Ayo kita buka ndak? Iya Bang. Aku mencintai seorang pria yang dimana dia adalah cinta pertamaku. Sebut saja dia Alex. Kami saling mencintai sejak kami duduk di kelas 3 SMA. Kami sepakat untuk melanjutkan kuliah bareng-bareng karena kami tidak mau dipisahkan. Namun, semua itu omong kosong. Kami menikah di saat ujian masih berlanjut di kelas 3 SMA. Terpaksa kami harus berhenti sekolah, dan itu adalah hari yang sangat aku sesali seumur hidupku. Karena aku harus jauh dari orang tua dan keluargaku. Aku diusir dari rumah karena kenakalanku yang hamil di luar nikah. Sejak itu, kami pergi dari rumah. Kami hidup berdua di kampung orang. Nasibku hanya bisa kuserahkan kepada suamiku, yaitu Alex. Meski dia sudah merusak masa depanku, tapi dia adalah cinta pertamaku, dan dia adalah suamiku. Lalu aku melahirkan seorang anak lelaki yang kuberi nama Robi. Hidup kami bahagia dengan ditemani seorang anak dan keluarga yang harmonis. Alex mendapatkan pekerjaan yang cukup untuk menghidupi kami. Selang beberapa tahun, aku mengandung anak kedua dari pernikahan kami. Aku melahirkan anak kembar perempuan yang cantik dan lucu-lucu. Aku bahagia bisa mendapatkan anak kembar dan lahir dalam keadaan normal. Namun keadaan berubah tiba-tiba dan tak terduga. Alex berhenti dari pekerjaannya. Dia menjadi seorang pejudi, pemabuk keras, pemain perempuan, dan pengangguran. Seminggu setelah melahirkan anak kembarku, aku beri nama mereka Lisa dan Dinda. Nama itu aku ambil dari namaku sendiri, yaitu Linda, Lisa Dinda. Hari itu Alex membuatku menangis dan merasa sakit dan sedih yang mendalam. Dia mengambil salah satu anakku yang bernama Lisa dan menculiknya untuk diberikan kepada orang lain dengan alasan faktor ekonomi. Memang saat itu kami dalam keadaan sulit dan berada di titik terendah. Tapi aku masih sanggup untuk mengurus anak-anakku. Namun Alex tetap pada pendiriannya. Aku diancam untuk diam dan tidak boleh melarang kehendaknya.
Hari demi hari aku lalui, aku belajar ikhlas untuk kepergian Lisa dari rumah. Meskipun aku selalu mencarinya kemanapun aku pergi. Namun sampai saat ini aku belum menemukannya, entah di mana dia sekarang. Lisa, anakku, maafkan mama yang tak bisa menjagamu dan mengurusmu. Semoga kelak kita dipertemukan kembali dengan saudara-saudara kandungmu. Kalau dari dulu gue tahu bapak gue adalah bajingan, mungkin gue anggap dia udah mati. Bangun bu, ibu. Ya begitulah ceritanya. Tega banget dah bokap lu. Iya, parah banget nih. Iya, gak ngerti gue juga. Tapi udah lu pastiin belum kalau itu emang bokap lu? Udah nak, ibu gue yang bilang waktu gue tunjukin foto bapak gue ke dia. Tapi seriusan, Bi, lu diusir dari rumahnya? Iya, tanya no si Dinda. Gue diusir mentah-mentah. Dia bilang gak kenal sama gue sama si Dinda. Goblok anjing. Belum aja lu kena ajabnya. Mungkin dia takut sama istri mudanya. Dia lebih mentingin harta dan martabatnya nak, ketimbang harus ngakuin gue sebagai anaknya. Yang sabar ya Bi, lu duduk manis aja. Tunggu aja karmanya, gak mungkin meleset. Gue yakin dia nyesal sama kelakuan dia yang sekarang. Iya. Ibu, jangan tinggalin Dinda, Bu. Bangun, Bu. Dinda kesepian. Ibu tega. Kita hidup sebatang kara, Bu. Bu, maaf Robi belum sempat cerita soal ini. Suami yang sangat ibu sayangi, yang ibu tunggu-tunggu bertahun-tahun lamanya, sekarang udah ketemu. Tapi harapan kita salah. Dia nggak kenal sama kita, Bu. Dia tega buang anak ibu yang sudah menahan rindu dari kecil hingga sekarang. Maafin Robi dan Dinda ya, Bu. Belum bisa bahagiain ibu. Yang tenang ya, Bu. Semoga ibu ditempatkan di tempat terbaik di sana. Amin. Bu, setelah 7 hari kepergian ibu, aku merasa kehilangan segalanya. Segalanya yang berwarna, yang selalu membuat rumah ini terasa hidup dan bermakna. Tidak ada orang lain selain ibu yang membuat hati kami selalu bahagia. Bu, doakan anakmu ini menjadi orang yang berguna dan sukses di masa depan. Kami janji, kami akan bertahan hidup berdua meski tanpa seorang ayah. Bang Robi. Iya, kenapa ndak? Sini, Bang. Aku nemu sesuatu. Sesuatu? Aku nemu ini, Bang. Ini apa ya ndak? Nggak tahu, Bang. Aku nemu ini di kolong kasur ibu. Aku lagi beres-beres. Ayo kita buka ndak? Iya, Bang. Aku mencintai seorang pria yang dimana dia adalah cinta pertamaku. Sebut saja dia Alex. Kami saling mencintai sejak kami duduk di kelas 3 SMA. Kami sepakat untuk melanjutkan kuliah bareng-bareng karena kami tidak mau dipisahkan. Namun, semua itu omong kosong. Kami menikah di saat ujian masih berlanjut di kelas 3 SMA. Terpaksa kami harus berhenti sekolah. Dan itu adalah hari yang sangat aku sesali seumur hidupku. Karena aku harus jauh dari orang tua dan keluargaku. Aku diusir dari rumah karena kenakalanku yang hamil di luar nikah. Sejak itu, kami pergi dari rumah. Kami hidup berdua di kampung orang. Nasibku hanya bisa kuserahkan kepada suamiku, yaitu Alex. Meski dia sudah merusak masa depanku, tapi dia adalah cinta pertamaku, dan dia adalah suamiku. Lalu aku melahirkan seorang anak lelaki yang kuberi nama Robi. Hidup kami bahagia dengan ditemani seorang anak dan keluarga yang harmonis. Alex mendapatkan pekerjaan yang cukup untuk menghidupi kami. Selang beberapa tahun, aku mengandung anak kedua dari pernikahan kami. Aku melahirkan anak kembar perempuan yang cantik dan lucu-lucu. Aku bahagia bisa mendapatkan anak kembar dan lahir dalam keadaan normal.
Namun keadaan berubah tiba-tiba dan tak terduga. Alex berhenti dari pekerjaannya. Dia menjadi seorang pejudi, pemabuk keras, pemain perempuan, dan pengangguran. Seminggu setelah melahirkan anak kembarku, aku beri nama mereka Lisa dan Dinda. Nama itu aku ambil dari namaku sendiri, yaitu Linda, Lisa Dinda. Hari itu Alex membuatku menangis dan merasa sakit dan sedih yang mendalam. Dia mengambil salah satu anakku yang bernama Lisa dan menculiknya untuk diberikan kepada orang lain dengan alasan faktor ekonomi. Memang saat itu kami dalam keadaan sulit dan berada di titik terendah. Tapi aku masih sanggup untuk mengurus anak-anakku. Namun Alex tetap pada pendiriannya. Aku diancam untuk diam dan tidak boleh melarang kehendaknya. Hari demi hari aku lalui. Aku belajar ikhlas untuk kepergian Lisa dari rumah. Meskipun aku selalu mencarinya kemanapun aku pergi. Namun sampai saat ini aku belum menemukannya. Entah di mana dia sekarang. Lisa, anakku, maafkan mama yang tak bisa menjagamu dan mengurusmu. Semoga kelak kita dipertemukan kembali dengan saudara-saudara kandungmu. Kalau dari dulu gua tahu papa gua adalah bajingan, mungkin gua anggap dia udah mati.